kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Kita baru saja memperingati Hari Ketuanan Roh Kudus. Saya percaya bahwa gereja Tuhan semakin bersemangat hari-hari ini. Terutama kita yang menghadapi pandemi ini akan tetap bersuka cita. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus menyertai setiap umatnya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan kita. Haleluya. Siapkan hati kita di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kita minta Roh Kudus untuk datang memenuhi setiap kita. Haleluya. Come Holy Spirit. Kami menantikan kedatangan. Kami menantikan urapan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau pulihku, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa ku lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hari
hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Terima Tuhan. kasih. Kami tinggikan Kau selamanya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah Terima kasih. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang dicurahkan bagi gereja-Mu. Terima Tuhan yang ada di rumah kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan yang sayang. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami ada hari ini karena Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah. Kami ada hari ini karena kemurahan. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena sekalipun kami ada di lembah bayang-bayang maut, di lembah kekelaman, sekalipun Engkau ada bersama kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus bagi gereja-Mu yang menguatkan kami untuk terus bertahan dalam iman kami, dalam setiap pencobaan yang boleh kami alami. Terima kasih karena sampai hari ini Roh Kudus-Mu tetap memegang tangan kanan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan pagi hari ini kami rindu dengar firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba. Sampaikan isi hati-Mu baginya. Dia akan berbicara atas nama Tuhan hari ini. Dan firman-Mu akan meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap dan kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tetap sehat, tetap semangat, tetap terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Walaupun kita masih sampai hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, namun saya percaya hadirat Tuhan ada selalu bersama dengan kita, melingkupi kita, menguatkan kita semua, menuntun kita untuk dapat melihat
harapan baru yang kita doakan dan yang kita nantikan itu tersedia di hadapan kita, dan itu akan kita peroleh semuanya seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, sehingga kami dapat diberikan kesempatan lagi untuk dapat beribadah, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, dan jemaat hanya melihat tayangan video dari sosial media ya Tuhan. Namun kami percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Pengurapan, kekuatan, dan juga hikmat dan tuntunan dari Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Engkau kiranya menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, untuk hamba sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Juga Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus yang akan mengurapi mereka. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menerangkan kepada mereka, yang akan mengajar mereka untuk dapat memahami kehendak-Mu yang sempurna untuk hidup mereka. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan ini, di seluruh GBI, ini merupakan bulan keluarga. Karena itu di awal bulan Juni ini, saya akan membawakan firman Tuhan tentang keluarga. Meskipun saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara belum berumah tangga, belum memiliki keluarga sendiri, tetapi paling tidak saudara memiliki keluarga inti, yaitu orang tua, ayah dan ibu saudara, dan juga saudara-saudara kandung atau saudara sepupu atau opa, oma, kakek, nenek di rumah saudara masing-masing. Yang jelas kita semua terhubung dengan sebuah keluarga. Karena itu penting sekali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah bangsa yang besar dibangun oleh kota-kotanya yang kuat. Sebuah kota yang kuat akan dibangun oleh keluarga-keluarga yang kuat pula. Dan keluarga-keluarga yang kuat akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, kepada kota, dan kepada bangsa. Keluarga yang kuat ini, atau keluarga yang berdampak, itu dibangun dari atau oleh orang tua, ayah dan ibu, dan anak-anak, saudaraku, yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Keluarga yang berdampak adalah keluarga yang dibangun, saudaraku, oleh orang tua yang menghasilkan generasi-generasi muda yang benar-benar kuat, yang generasi muda yang hebat, yang luar biasa, yang bisa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar, kepada kota di mana dia berada, bahkan kepada keluarga itu sendiri. Karena itu penting sekali untuk kita membangun keluarga yang berdampak, supaya kita bisa melihat kota-kota dibangun dan bangsa akan dibangun pula. Hari-hari ini setiap keluarga harus memakai kesempatan ketika kita berada di rumah kita, saudara, karena semua yang kita lakukan sekarang dari rumah ya. Beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk membangun keluarga kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan memilih sebuah keluarga Abraham, kemudian berlanjut kepada anaknya Ishak, kemudian berlanjut kepada cucunya Yakub, kemudian keluarga ini kemudian menjadi sebuah bangsa yang besar, dan firman Tuhan berkata oleh
keturunan Abraham, maka semua bangsa diberkati. Jadi dari sebuah keluarga yang dipilih oleh Tuhan bisa memberikan dampak bagi bangsanya, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Karena itu saat ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana membangun keluarga yang berdampak. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 127. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah bunyinya. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita membangun sebuah keluarga yang berdampak? Bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang berdampak? Pertama, saudaraku, yang harus kita bangun untuk supaya kita bisa memiliki keluarga yang berdampak adalah rumah. Di ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Rumah perlu untuk sebuah keluarga. Rumah adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, seseorang diasuh, seseorang kemudian bertumbuh, seseorang itu diajar, dididik, dan seseorang pun belajar untuk membangun hubungan mulai dari rumah, membangun hubungan dengan sesama maupun membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya mengenal ada dua macam rumah yang telah saya tinggal dan hidup di dalamnya. Pertama, ya tentunya rumah dari keluarga saya sendiri. Saya lahir dari sebuah rumah dan bertumbuh, belajar, diasuh di sana. Kemudian ada juga rumah rohani, yaitu gereja, tempat di mana saya bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rumah di sini bukan hanya sebuah bangunan secara fisik, tetapi sebenarnya rumah itu adalah keluarga itu sendiri. Rumah itu adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Kita mungkin sepanjang umur kita akan berpindah-pindah rumah, tetapi kita masih tetap dengan keluarga yang sama. Selama saya membangun keluarga sendiri di kota ini, saya sudah 7 kali pindah rumah. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap memiliki keluarga yang sama, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu hari ini saya ingin menekankan kepada saudara, yang saya maksudkan dengan rumah bukanlah rumah secara fisik. Memang setiap kita membutuhkan rumah secara fisik. Namun mungkin beberapa di antara saudara tidak memiliki rumah sendiri. Saudara hanya memiliki tempat tinggal di tempat kos, atau saudara mengontrak sebuah rumah untuk saudara membawa keluargamu atau bersama keluargamu saudara tinggal di sana. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, membangun rumah di sini adalah bukan berbicara secara fisik sebenarnya, tetapi yang paling penting membangun sebuah rumah adalah membangun keluarga itu sendiri. Bagaimana caranya membangun keluarga itu sendiri? Pertama, tentunya kita harus terhubung dengan keluarga kita. Kita harus terhubung dengan keluarga itu, kita harus mengasihi keluarga, kita harus mencintai keluarga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu perlu kita lakukan. Baik keluarga secara jasmani,
yaitu ke ayah ibu kita, saudara, kemudian saudara-saudara kita, maupun keluarga secara rohani. Saudara, bukan kebetulan ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu 10 hukum Taurat, Tuhan kemudian menaruh, saudaraku, sebuah perintah tentang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan berbahagia di tanah yang kuberikan kepadamu. Ini adalah hukum yang kelima. Hukum yang kelima itu menjadi sebuah hukum yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, hukum-hukum yang mengatur hubungan dengan Tuhan, dari hukum pertama sampai 4, kemudian hukum yang mengatur hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain. Itu semua di tengahnya ada hukum yang mengatur hubungan kita dengan keluarga kita. Kita harus terhubung dengan keluarga kita. Kita harus memiliki rumah atau keluarga di mana itu menjadi tempat untuk kita datang di saat kita mengalami kesukaran-kesukaran, rumah di mana tempat kita beristirahat, mencurahkan rasa lelah kita, rasa penat kita. Rumah itu harus menjadi sebuah tempat yang menjadi favorit kita untuk kita ada di sana. Dan hari-hari ini ketika semua stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, disinilah kita sedang dibawa Tuhan untuk mulai memperhatikan keluarga kita sendiri, untuk mulai memperhatikan rumah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga rumah secara rohani. Setiap orang harus terhubung dengan rumah rohani, yaitu sebuah gereja lokal, saudaraku, yang Tuhan yang ada di kota saudara, yang dimana Tuhan menempatkan Anda di sana. Saudara harus terhubung dengan sebuah gereja lokal, di mana di sana saudara dilahirkan, saudara bertumbuh, saudara dididik, saudara diasuh, saudara diajar, saudara. Kalau kita baca Alkitab dalam Lukas pasal yang kedua, dua ayat yang terakhir dari Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan menemukan satu hal atau kebenaran yang sangat indah di sana. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pasal yang kedua, kita akan baca dua ayat yang terakhir, ayat yang ke-51 dan ayat yang ke-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yesus. Waktu usianya 12 tahun, kisah ini ketika Maria dan Yusuf mencari Yesus di Bait Allah, dan kemudian mereka menemukan Yesus di Bait Allah, dan dikatakan Yesus pulang bersama-sama dengan mereka, dengan Maria dan Yusuf ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara perhatikan di sini baik-baik. Ayat ini mengisahkan tentang Yesus pada waktu masih sangat muda, usianya 12 tahun. Firman Tuhan berkata, di usia 12 tahun itu dia belajar, saudaraku, di bawah asuhan sebuah keluarga, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Firman Tuhan juga berkata, menulis bahwa Yusuf dan Maria juga memiliki anak-anak yang lain sesudah Yesus lahir, saudara. Dan Yesus berinteraksi di sana di bawah asuhan Maria dan Yusuf, dan firman Tuhan berkata, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, Yesus hidup di bawah asuhan sebuah keluarga. Namun Yesus juga belajar, saudaraku, untuk pergi ke Bait Allah yang dia sebutkan sebagai rumah Bapanya, saudaraku. Dia belajar mengenal Tuhan, dia terhubung dengan rumah secara rohani di mana dia berada pada waktu itu. Saya mau katakan pada saudara hari ini, saudara pun harus belajar untuk hidup dalam sebuah keluarga dan memiliki keluarga rohani. Ada orang-orang di luar sana, di saat keadaan seperti ini terjadi, saudaraku, mereka bingung harus pergi kemana, karena mereka tidak pernah terhubung dengan sebuah keluarga. Ketika keadaan sukar dan sulit, saudaraku, saudara
harus menemukan orang-orang yang bisa menolong saudara. Itulah keluarga, yaitu kalau secara rohani Tuhan membentuk gereja, saudaraku, dan itu kemudian dibentuk, ada gereja-gereja lokal yang berdiri. Di sana ada gembala, saudaraku, ada guru, ada pengajar, orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tugaskan untuk melatih kita bagi pekerjaan pelayanan. Dan juga firman Tuhan berkata dalam kitab Tesalonika, dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, Paulus berkata bahwa Paulus dan rekan-rekannya telah menjadi seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh orang-orang yang ada di Tesalonika, bahkan seperti seorang ayah yang terus berupaya untuk mendidik, mengingatkan saudaraku, untuk mendorong ya supaya setiap orang kuat dalam imannya dan bertumbuh secara rohani. Nah, gereja adalah tempat seperti itu, demikian juga keluarga kita sendiri. Karena itu yang pertama, supaya kita bisa membangun sebuah keluarga yang berdampak, setiap orang harus terhubung dengan keluarga itu sendiri. Harus memiliki rumah, tempat di mana dia pulang untuk bernaung, diasuh, dididik. Saudara harus belajar hidup di bawah asuhan. Yang kedua, untuk membangun sebuah keluarga yang berdampak, maka kalau kita baca di dalam, kita kembali dalam Mazmur tadi, dalam Mazmur pasal yang ke-127 tadi, kita menemukan, saudaraku, bahwa firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Untuk membangun sebuah keluarga yang berdampak, kita membutuhkan keamanan, kita membutuhkan perlindungan. Dan untuk memiliki perlindungan, kita harus terhubung dengan, di sini disebutkan, penjaga-penjaga kota, saudara. Kita harus terhubung dengan orang lain. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Saudara, mungkin saat ini saudara memiliki sebuah rumah. Tapi apa gunanya kita memiliki sebuah rumah tetapi ada di lingkungan yang tidak aman? Kita harus terlibat bersama-sama untuk menjaga lingkungan masyarakat di mana kita berada, saudaraku, di mana keluarga kita berada, di mana keluarga kita tinggal atau kita tinggal. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga lingkungan di mana kita berada. Saudara harus belajar bersosialisasi, ikut terlibat dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan di mana saudara berada. Saudara harus terhubung dengan lingkungan sekitar untuk kita bisa saling menolong, saling menjaga satu sama lain. Demikian juga, saudaraku, di kota kita memiliki banyak orang-orang yang menjadi penjaga-penjaga kota. Mereka adalah para guru, mereka adalah orang-orang yang selama ini terus membantu kita supaya kita terlindungi, supaya kita terjaga dengan baik, bertumbuh dengan baik, aman dari hal-hal yang bisa saja menghancurkan kehidupan kita. Demikian juga dengan gereja. Kita sebagai gereja pun kita harus terhubung dengan gereja-gereja yang lain. Kita harus terhubung dengan tubuh Kristus yang lain, dengan rumah-rumah rohani yang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menjaga. Kita harus belajar terhubung dengan orang lain. Sebuah rumah, saudaraku, juga berbicara tentang budaya, keunikan yang ada dalam rumah tersebut. Saudaraku, setiap rumah berbeda. Gereja yang satu, gereja yang lain juga berbeda-beda. Setiap keluarga berbeda. Tetapi ketika yang berbeda satu sama lain ini saling menolong, saling membantu, saudaraku, maka kita akan kuat. Kita akan melihat semua anggota keluarga kita terlindungi, bahkan kita juga bisa melihat keluarga-keluarga yang lain terlindungi, kota kita akan terlindungi. Terhubunglah dengan orang-orang di sekitar saudara untuk supaya kita bisa melihat keluarga-keluarga dibangun, keluarga-keluarga yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, untuk membangun sebuah keluarga yang berdampak, kita harus bekerja, saudaraku, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat yang kedua dari Mazmur 127, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya
yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, di sini digambarkan orang-orang itu bangun pagi-pagi, kemudian dia terus duduk sampai jauh malam untuk bekerja, saudaraku, dan memakan hasil atau roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, kita membutuhkan pekerjaan, kita harus bekerja untuk rumah kita, untuk keluarga kita, supaya tercukupi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tersebut. Kemudian juga mari sama-sama kita melakukan pekerjaan Tuhan yang kita sering kerjakan di gereja kita masing-masing. Saudara, kita terhubung dengan sebuah gereja lokal untuk bersama-sama bekerja di sana melayani Tuhan. Di gereja kita dilatih oleh pemimpin-pemimpin untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara, dalam firman Tuhan selalu disampaikan bahwa kita harus menunaikan tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya. Di mana kita bisa melihat pekerjaan baik tersebut? Ya, tentunya di gereja kita, saudaraku. Di gereja kita dilatih, dibimbing, dididik untuk mulai melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu setiap orang harus mengambil bagian untuk melakukan, pertama, ya tentunya pekerjaannya sehari-hari, supaya keluarganya secara jasmani bisa tercukupi semua kebutuhan-kebutuhannya. Demikian juga kita harus bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa melihat keluarga rohani kita dibangun, dan saudaraku, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang secara rohani, saudara. Seperti itu. Itu adalah hal yang ketiga supaya kita bisa melihat atau membangun sebuah keluarga yang berdampak. Dan kemudian yang keempat, untuk membangun keluarga yang berdampak, dikatakan begini dalam ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudaraku, yang keempat adalah kita harus melewati proses kelahiran, saudara. Proses kelahiran itu terjadi pertama lewat hubungan. Tapi yang kedua, kelahiran itu terjadi karena kita tetap bertahan, tetap berkomitmen untuk melewati proses. Sebab kelahiran bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enak, saudaraku. Kalau kita memulai sebuah hubungan tentunya indah. Tetapi sesudah itu kita akan melewati proses yang panjang untuk melahirkan sesuatu. Anak-anak dilahirkan, saudaraku, dari hubungan, dari orang tua mereka. Tetapi juga anak-anak dilahirkan karena ada seorang ibu yang, saudaraku, mau melewati proses kehamilan dan bahkan melewati proses bersalin, saudaraku. Ada sakit bersalin yang harus dialami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bersedia melewati proses kelahiran, maka kita tidak akan bisa melihat sebuah keluarga yang berdampak dilahirkan dan dibangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi saudara-saudara yang sudah memiliki rumah tangga, saudaraku, diperlukan hubungan dan komitmen untuk melewati proses bersama-sama dan terus bertahan sampai kelahiran terjadi. Dibutuhkan kesetiaan. Rumah-rumah tangga, saudara, perlu tetap setia. Melewati setiap kesukaran dan kesusahan harus dilewati bersama supaya kelahiran benar-benar terjadi. Tidak ada satupun kelahiran yang tidak melewati proses yang menyakitkan. Tidak ada satupun kelahiran yang tidak melewati kesukaran-kesukaran. Kita akan melihat kelahiran yang begitu membahagiakan dan membuat kita bersuka cita karena kita bersedia melewati proses. Demikian juga dengan keluarga rohani di gereja-gereja lokal kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, tetap jaga hubungan saudara di dalam gereja lokal saudara. Kemudian kita harus berkomitmen untuk terus bekerja bersama-sama, melewati proses yang terjadi dalam gereja tersebut, dan kemudian kelahiran pasti terjadi. Saya mau katakan pada saudara, tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Demikian pun tidak ada gereja yang sempurna, saudaraku.
Kita sedang menuju kepada kesempurnaan, dan ketika Yesus datang kembali, kita akan melihat kesempurnaan itu terjadi. Namun kita harus tetap ada di jalur yang tepat, di mana kita terus berlari, saudaraku, dalam proses untuk mengejar kesempurnaan tersebut. Kejarlah kekudusan, kejarlah damai sejahtera, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, dan sebagainya. Dan semua ini membutuhkan proses, saudaraku. Kita akan melewati banyak sekali tantangan di dalam membangun sebuah keluarga. Bagi pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda, ya, untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sebuah keluarga yang berdampak, saudaraku, itu bukan hanya dimulai dari indahnya cinta, indahnya hubungan, saudaraku, antara seorang pria dan seorang wanita. Saudara mungkin saat ini sedang melewati masa-masa di mana saudara sedang membangun hubungan, dan itu sangat indah, saudaraku. Ada orang-orang yang sedang membangun hubungan dan sudah merencanakan untuk menikah. Saudara nampak sekali kebahagiaan saudara ketika masa di mana saudara mempersiapkan semua itu, saudaraku. Sangat indah dan luar biasa, saudaraku. Itu satu hal yang sangat-sangat indah. Apalagi ketika saudara masuk hari yang berbahagia di mana saudara menikah, itu sebuah hari yang sangat-sangat indah dan sangat berbahagia. Tetapi membangun sebuah keluarga bukan hanya berbicara tentang pernikahan yang indah, masa pacaran yang indah, sebuah hubungan yang indah. Kita harus tetap menjaga itu, harus tetap menjaga kehangatan, keharmonisan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Ataupun saudara yang akan membangun rumah tangga keluarga, saudara harus tahu, semua harus dimulai dari hubungan yang indah, saudaraku. Harus tetap dijaga, itu hal yang penting. Tetapi kemudian saudara harus ditambahkan komitmen untuk tetap setia kepada pasangan saudara, tetap setia dan tetap bertahan walaupun menghadapi badai yang akan menerpa rumah tangga atau keluarga saudara. Sehingga apa? Proses kelahiran itu bisa dilalui dengan baik, dan proses sakit bersalin bisa dilewati, dan kita akan melihat sebuah kelahiran yang indah. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa anak-anak yang diberikan kepada kita itu bukan hanya milik pusaka yang diberikan kepada kita, tetapi itu sebuah upah, hasil dari kerja keras kita, saudaraku, dalam membangun keluarga, hasil dari komitmen kita melewati masa-masa sukar dan sulit. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara, mari, saudaraku, saudara harus berani atau berkomitmen untuk melewati proses kelahiran. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir dari sebuah kelahiran, akhir dari sebuah hubungan, akhir dari sebuah komitmen kesetiaan melewati masa-masa sulit membangun keluarga, saudaraku, adalah kebahagiaan. Kita akan melihat generasi baru yang diumpamakan seperti anak-anak panah yang ada di tabung panah seorang pahlawan, saudaraku. Saya mau katakan pada saudara, ada musuh-musuh yang sedang mengancam kita di pintu-pintu gerbang kota kita, di pintu-pintu gerbang rumah kita, di pintu-pintu gerbang di tempat di mana kita berada, gereja kita, saudaraku. Saya mau sampaikan pada saudara, kalau saudara terus berkomitmen melewati proses kelahiran dan membangun keluarga, melewati proses bersalin yang sakit, maka saudara akan melihat, saudaraku, sebuah generasi baru muncul seperti anak panah di tangan pahlawan. Membangun sebuah generasi, mendidik anak-anak itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kita sebagai orang tua harus terus berkomitmen. Saudaraku, orang tua akan melahirkan anak-anak, saudaraku, dari bayi mereka lahir. Itu sebuah proses persalinan jasmani yang sangat-sangat sakit, saudaraku. Tapi untuk membawa mereka untuk menjadi seorang anak yang seperti anak panah di tangan pahlawan, ada proses yang lain yang harus dilewati. Ada proses kelahiran baru, saudaraku, yang harus mereka lewati. Dan itu
butuh perjuangan, itu butuh rasa sakit bersalin. Paulus mengatakan kepada salah satu jemaat yang ia kirimi surat, dia berkata, oleh karena kamu, aku harus sakit bersalin lagi, supaya rupa Kristus menjadi nyata atasmu. Saudaraku, di rumah rohani atau di gereja pun, kami gembala-gembala, pemimpin-pemimpin, dan kita semua harus bersama-sama tetap bangun hubungan dan terus berkomitmen, tetap setia dalam pelayanan, saudaraku. Sampai proses bersalin bisa kita lewati dengan baik. Ada sakit bersalin, tetapi ada kelahiran baru yang akan terjadi. Saudara, sebuah gereja yang berhasil adalah gereja, bukan gereja yang sempurna, tapi gereja yang terus membangun hubungan dalam ketidaksempurnaan, di dalam berbagai kekurangan dan keterbatasan, dan gereja yang terus setia berkomitmen untuk melewati proses rasa sakit mengandung dan sakit bersalin. Saudara, kita akan melihat sebuah generasi yang akan membangun kerajaan Allah, membangun pekerjaan Tuhan, membangun kota, dan bangun bangsa ke depan, kalau kita bersedia melakukan semua itu. Karena itu, terhubunglah dengan rumah atau dengan keluarga Anda, di mana Tuhan menempatkan Anda. Kemudian kedua, saudaraku, saudara harus mulai terhubung dengan masyarakat sekitar dan orang-orang sekitar untuk menjadi penjaga-penjaga bagi kota, bagi keluarga saudara, dan juga bagi masyarakat lingkungan sekitar saudara, kota saudara. Karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kotamu, adalah kesejahteraan rumahmu juga, kesejahteraan dirimu juga. Kemudian ketiga, saudara harus bekerja, baik saudara bekerja untuk kebutuhan-kebutuhanmu maupun saudara melakukan pekerjaan Tuhan di rumah rohani saudara, di gereja lokal saudara. Kemudian yang keempat, komitmenlah untuk melewati proses kelahiran, saudaraku. Tetapi keempat hal ini dikatakan dalam ayat ini, semuanya sia-sia kalau kita tidak tambahkan satu lagi, saudaraku. Jadi kalau 4 sudah baik, tapi kalau tambah 1 sempurna. Dan 1 ini adalah hal yang paling utama dan paling penting. Firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia para pengawal berjaga-jaga. Sia-sia orang membangunnya. Ya, bukan pengawal tadi. Sia-sia orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia para pengawal berjaga-jaga. Kemudian sia-sia kita bekerja dari pagi sampai malam, saudaraku. Sebab ternyata hanya oleh berkat Tuhan kita diberikan, saudaraku, apa yang mencukupkan kebutuhan kita. Dan berkat itu kita dapatkan waktu kita istirahat tidur ternyata. Artinya apa? Artinya waktu kita mengandalkan Tuhan dalam tugas kita, kita akan memperoleh istirahat yang cukup, istirahat yang baik, saudaraku. Dan di waktu istirahat itu, Tuhan sepertinya memberikan banyak hal kepada kita untuk supaya kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi pada hari esok, saudaraku. Saudara, istirahat juga berarti kita, saudaraku, duduk di kaki Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran kita, saudaraku, menyerahkan semua kesukaran kita, menyerahkan semua pergumulan kita. Itu, saudaraku, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, andalkan Tuhan. Saudaraku, kalau engkau mau membangun rumah, engkau mau melihat keamanan terjadi, perlindungan terjadi, andalkan Tuhan. Pekerjaanmu berhasil pun itu karena mengandalkan Tuhan. Saudara, karena itu andalkan Tuhan. Jangan seperti orang yang di sini katakan dia dari pagi bangun, tidur sampai jauh malam, tapi karena dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak merasakan ketenangan, saudaraku. Dia semua yang dia hasilkan tidak membiarkan dia tertidur dengan lelap. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati, kita bisa tertidur dengan lelap, dan kita bangun, kita melihat anugerah kasih Tuhan yang baru setiap pagi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, untuk melewati kelahiran pun kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa anak-anak itu adalah saudaraku, milik pusaka yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kita berusaha melakukan sesuatu, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan menghasilkan, kita tidak akan melihat kelahiran itu terjadi. Karena itu, hal yang paling penting ini harus kita lakukan, yaitu dalam semua hal yang kita
lakukan tadi, yaitu terhubung dengan keluarga, terhubung dengan rumah, membangun sebuah keluarga. Saudaraku, kemudian berikutnya menjaga keamanan di keluarga kita, kemudian bekerja, kemudian proses melahirkan. Semua itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesibuk apapun saudara membangun sesuatu, menjaga sesuatu, saudara ingatlah akan Tuhan. Datang kepada Tuhan selalu, andalkan Dia, bangun mesbah keluarga di rumah saudara masing-masing, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan, saat teduh, merenungkan firman, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, kita semua akan melihat keluarga yang berdampak akan dibangun. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dan saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, lewat saat dimana Tuhan membawa kita untuk setiap hari, saudaraku, lebih banyak kita ada di rumah, terhubung dengan keluarga. Kita akan melihat banyak hal yang luar biasa, yang indah, yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga kita. Dan melewati proses pandemik COVID-19 ini, kita akan melihat ada generasi yang baru yang akan muncul, yang akan mengalahkan musuh-musuh di pintu-pintu gerbang kota kita, saudara. Ada musuh-musuh yang lebih jahat dari COVID-19 yang sedang menyerang kita sebenarnya. Kita perlu generasi muda yang kuat. Dan firman Tuhan berkata Tuhan akan melakukan itu. Sudah, kita baru merayakan hari Pentakosta, dan ayat yang sangat terkenal kalau kita di saat hari Pentakosta sering kita baca itu dalam kitab Kisah Para Rasul, sudah ke pasal yang kedua, di mana Petrus berkhotbah dan berkata bahwa pada hari-hari terakhir, menurut nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, kemudian orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Bahkan hamba-hamba Tuhan akan bernubuat karena Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Saudara perhatikan, saudaraku, ada anak-anak yang melakukan pelayanan dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada anak-anak muda yang kemudian jadi pemimpin-pemimpin yang memiliki visi. Itu lahir dari orang tua yang memiliki mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Dan semua itu berasal dari Roh Kudus. Kita membangun keluarga kita karena ada orang tua yang terhubung dengan Tuhan. Ada anak-anak muda yang terhubung dengan Tuhan. Ada anak-anak laki-laki dan perempuan yang terhubung dengan Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerjakan bagian mereka di tengah dunia ini. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kiranya di hari Pentakosta yang sudah kita lewati, dan di bulan keluarga yang kita sedang lalui sekarang ini, kita belajar semua ini, saudaraku, dengan baik, membangun keluarga yang berdampak bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya kita akan melihat semua itu terjadi. Mari saudaraku, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memberkati semua jemaat yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Secara khusus jemaat di gereja ini, gereja GB House of Mercy, dalam nama Yesus hamba berdoa untuk setiap pemimpin gereja, para majelis jemaat, para pengurus gereja, semua pelayan Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga, bahkan ada banyak anak-anak muda di gereja kami. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan gereja ini bisa menjadi rumah rohani bagi mereka. Dan hamba berdoa, jika ada Tuhan hal-hal yang telah menghalangi hubungan kami dalam gereja ini, Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat dengan kasih Tuhan membangun itu, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain, dan terus berkomitmen sampai kelahiran generasi baru terjadi. Demikian juga dengan keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Anak-anak muda kami memiliki keluarga-keluarga mereka di kampung halaman mereka masing-masing. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu, kami melihat kami menjadi sebuah keluarga yang bisa memberikan dampak bagi banyak orang, baik keluarga jasmani kami maupun keluarga
rohani kami. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami yang kami lakukan secara online dan kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami tutup semua ini dan kami siap untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan. Saudara-saudara di rumah saudara masing-masing, mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita lanjutkan semua aktivitas kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini dengan menerima dan membawa berkat dari Bapa di sorga yang mengasihi kita. Dari Kristus Yesus Tuhan kita yang penuh rahmat dan anugerah. Dan dari Roh Kudus yang berjanji menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, menolong kita dan bersekutu dengan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa kembali dalam ibadah minggu yang akan datang. Shalom.